Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku semuanya, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita belajar daring. Kali ini Ustadz akan menjelaskan tema 1, subtema 2 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan yaitu operasi penjumlahan dalam ribuan. Kita akan mencoba memakai cara bersusun pendek. Untuk cara ini, maka bilangan yang ingin dijumlahkan disusun ke bawah sesuai nilai tempatnya masing-masing. Kita ambil contoh 2562 ditambah 3413 sama dengan titik-titik. Dengan cara bersusun pendek, maka kita akan mencoba menjawab bilangan yang pertama, yaitu 2562. Kita susun menempati posisi yang atas. Selanjutnya bilangan yang kedua 3413 menempati posisi kedua atau di bawah bilangan pertama, sehingga akan membentuk seperti ini. Kita jumlahkan. Dalam menjumlahkan bilangan penjumlahan bersusun, yang pertama adalah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Sekarang yang pertama adalah satuan dengan satuan. Bilangan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya 6 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Selanjutnya yang terakhir, ribuan dengan ribuan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5975. Nah, demikian itu adalah cara bersusun pendek penjumlahan dalam ribuan. Selanjutnya kita akan mengambil contoh yang kedua. Masih sama, operasi penjumlahan dalam ribuan. 4678 ditambah 3965 sama dengan titik-titik. Kita jawab secara bersusun. Bilangan yang pertama menempati yang atas, bilangan kedua menempati urutan kedua. Kita jumlahkan. Nah, kali ini penjumlahannya masih sama, tapi ada yang sedikit berbeda. Sekarang kita mencoba penjumlahan dengan cara menyimpan. Satuan dengan satuan, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Di sini hasil 13 kita tulis dalam penyusunan ini adalah angka 3 yang menempati satuan. Yang angka 1 nanti kita simpan di depannya seperti ini. Maka dalam penjumlahan berikutnya, ketiga-tiganya bilangan tersebut kita jumlahkan keseluruhannya. 1 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 14.
menyimpan 1. Sehingga hasil penjumlahannya 1 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 16. Menyimpan 1, kita taruh depannya. Kita jumlahkan keseluruhannya. 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Itulah hasilnya 8.643. Ini contoh yang ketiga. 6.895 ditambah 8.567 sama dengan titik-titik. Kita jawab bersama. Bilangan pertama menempati yang atas, bilangan kedua menempati bawahnya. Kita jumlahkan bersama. Satuan dengan satuan, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Menyimpan 1. 1 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 16. Menyimpan 1. 1 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 13. Masih menyimpan 1. Kita jumlahkan keseluruhannya. 1 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 15. Di sini ada yang sedikit berbeda. Dalam penjumlahan di akhir, ribuan dengan ribuan, jumlahnya lebih dari 10. Maka angka yang dituliskan hasilnya adalah dituliskan secara keseluruhannya, yaitu 15. Demikian, ini adalah contoh-contoh hasil penjumlahan dalam ribuan. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita akan belajar kembali operasi pengurangan dalam ribuan. Masih sama caranya, cara bersusun pendek. Untuk cara ini, maka bilangan yang ingin dikurangkan disusun ke bawah sesuai nilai tempatnya masing-masing. Kita ambil contoh. 5.679 dikurangi 2.436 sama dengan titik-titik. Hasilnya ya masih sama caranya. Bilangan pertama menempati atas, bilangan kedua menempati yang bawah. Kita kurangkan. Satuan dengan satuan, 9 kurangi 6, hasilnya 6. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3.243. Contoh yang kedua, 7.253 dikurangi 4.697 sama dengan titik-titik. Jawabannya adalah bilangan pertama menempati atas, bilangan kedua menempati bawah. Kita kurangi. Di sini kita akan mencoba pengurangan dalam bentuk meminjam. Ya, pengurangan dalam bentuk meminjam.
Masih sama caranya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. Yang pertama, satuan dengan satuan, 3 dikurangi 7 bisa? Tidak bisa. Karena 3 dikurangi 7 tidak bisa, maka angka 3 pinjam satu angka puluhan ke bilangan depannya, yaitu bilangan 3. Kita pinjam 1 sehingga menjadi 13. Nah, hasilnya 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Selanjutnya, karena 5 tadi itu sudah dikurangi 1, maka menjadi 4. Nah, 4 dikurangi 9 masih tidak bisa. Berarti pinjam satu angka puluhan ke bilangan depannya, yaitu angka 2, pinjam 1 lagi menjadi 14. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Hasilnya 5. Sehingga sisanya tinggal 1. 1 kurangi 6 tidak bisa, pinjam angka di depannya. Ya, menjadi 11. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Selanjutnya, karena 7 tadi sudah dipinjamkan 1, jadi menjadi sisanya 6. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2556. Sekarang kita akan mencoba soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita cermati bersama. Ya, soal pertama, Pak Burhan mempunyai 2 kebun. Kebun pertama milik Pak Burhan menghasilkan panen sebanyak 3.765 ton. Dan kebun kedua menghasilkan panen sebanyak 1.896 ton. Berapa jumlah hasil perkebunan Pak Burhan? Berarti ini adalah penjumlahan. Hasilnya, ya, bilangan pertama tadi adalah 3.765 ditambah kebun yang kedua 1.896. Kita jumlahkan satuan dengan satuan. 5 ditambah 6 sama dengan 11, menyimpan 1. 1 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 16, menyimpan 1. 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16, menyimpan 1. Kita jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi hasil dari penjumlahan tersebut adalah 5.661. Selanjutnya, contoh soal yang kedua tentang pengurangan. Paman memanen buah salak sebanyak 4.641 buah. Ternyata terdapat buah salak yang busuk sebanyak
3.321 buah. Berapa sisa buah salak yang tidak busuk? Di sini soal ini adalah bentuk pengurangan. Sehingga bilangan pertama itu adalah paman memanen buah salak keseluruhannya, yaitu 4.641 dikurangi buah yang busuk, yaitu 3.321. Hasilnya kita kurangi 1 kurangi 1, 0. 4 kurangi 2, 2. 6 kurangi 3, 3. 4 kurangi 1, 1. Jadi hasilnya adalah 1.320. Demikian teman-teman semuanya belajar kita. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya. Tetap semangat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.